Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saudara sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Mahasiswa sekalian, selamat bergabung dalam pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Yogyakarta. Mata kuliah ini adalah mata kuliah universiter dengan bobot 2 SKS. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk kepribadian mahasiswa agar menjadi warga negara yang berkepribadian Indonesia. Mata kuliah ini wajib ditempuh oleh mahasiswa di semua prodi yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta dan harus lulus dengan nilai minimal C. Pada pertemuan pertama ini, materi yang harus dipelajari adalah mengenai arti penting Pancasila bagi warga negara Indonesia. Materi ini menjadi sangat relevan untuk dipelajari, sebab kondisi Indonesia saat ini yang tengah menghadapi tantangan dan masalah kebangsaan serta kenegaraan. Sebagaimana harus kita pahami bersama, bangsa dan negara Indonesia senantiasa mengalami perkembangan kehidupan dari masa ke masa. Perubahan yang terjadi disebabkan oleh pengaruh dari luar maupun dari dalam negeri. Salah satu faktor pendorong perubahan itu adalah adanya revolusi industri 4.0 yang membawa perubahan pada banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bangsa yang besar dan tidak anti terhadap perubahan dan perkembangan dunia, bangsa Indonesia perlu menyikapi perubahan dan perkembangan dengan tangan terbuka, namun tetap selektif dan terarah. Era revolusi industri 4.0 merupakan era lanjutan setelah era revolusi industri 1.0, 2.0, dan 3.0. Era revolusi industri 1.0 berlangsung pada periode antara tahun 1750 sampai 1850. Era ini ditandai dengan penemuan mesin uap yang menggantikan tenaga manusia dan hewan di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan lain-lain. Berikutnya, era revolusi industri 2.0 umumnya dimulai tahun 1870 hingga 1914. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik, dan penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Berikutnya, era revolusi industri 3.0 muncul pada tahun 1970 atau 1990-an yang terutama ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet. Pada era ini, dimulailah adanya otomatisasi dalam industri yang semakin meminggirkan penggunaan tenaga manusia. Pada era ini juga terjadi pengeliminasian batasan ruang dan waktu melalui teknologi komunikasi dan transportasi. Terakhir, era revolusi industri 4.0 yang sedang kita tapaki saat ini pertama kali dicetuskan oleh Jerman melalui proyek strategis teknologi canggih yang memprioritaskan komputerisasi pada seluruh pabrik yang ada di negara tersebut. Dan seolah ingin memantapkan revolusi industri 4.0, lalu diadakan pembahasan kembali pada tahun 2011 dalam acara Hannover Fair, Jerman. Era revolusi industri 4.0 sendiri adalah era yang menekankan pada pola digital ekonomi, artificial intelligence, big data, robotik, dan lain-lain atau yang dikenal dengan fenomena disruptive innovation. Era ini ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual atau dikenal dengan istilah cyber physical. Mahasiswa sekalian, banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari yang syarat dengan era revolusi industri 4.0. Seperti satu, kita bisa mencari informasi menggunakan internet dengan mengakses mesin pencari seperti Google atau Yahoo dan lain-lain. Yang kedua, kita bisa berkomunikasi secara online dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Ketiga, kita bisa berbelanja menggunakan internet dengan mengakses aplikasi belanja online atau online shop. Yang keempat, kita bisa menggunakan ojek atau taksi secara online dengan mengunjungi aplikasi ojek online seperti Gojek atau Grab dan lain-lain.
Bahkan kita bisa mencari jodoh dengan menggunakan aplikasi pencarian jodoh seperti Tinder. Kemudian saat ini juga banyak media hiburan berbasis komputer atau berbasis internet seperti game online, aplikasi penyedia film dan video secara online dan lain-lain. Dan masih banyak lagi dalam kehidupan kita sehari-hari yang syarat dengan era revolusi industri 4.0. Nah, itulah sedikit hal dalam kehidupan kita yang ada pada era revolusi industri 4.0 seperti saat ini. Mahasiswa sekalian, era revolusi industri 4.0 mempunyai logika baru yang sama sekali berbeda dan dapat melenyapkan yang lama. Pada era ini, ada 5 keterampilan yang permintaannya akan paling tinggi dalam beberapa sektor industri sampai tahun 2020, yang sebelumnya sektor tersebut tidak membutuhkannya. Kemampuan tersebut seperti pertama, complex problem solving, yang kedua social skill, yang ketiga process skill, yang keempat system skills, yang kelima cognitive abilities. Keterampilan memecahkan masalah dan keterampilan sosial sangat dibutuhkan oleh dunia industri atau dunia kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan ekonomi sosial budaya yang cukup signifikan. Untuk itu, bangsa Indonesia, terutama generasi mudanya, harus siap menghadapi setiap tantangan yang ada di hadapannya saat ini. Selain tantangan era revolusi industri 4.0, bangsa dan negara Indonesia juga masih dihinggapi oleh problem lain seperti terorisme, radikalisme, penyalahgunaan narkoba, kerusakan lingkungan hidup, disintegrasi bangsa, kemiskinan, dekadensi moral seperti LGBT, seks bebas, dan lain-lain. Dan yang sekarang sama-sama kita rasakan adalah pandemi COVID-19. Untuk menghadapi setiap tantangan dan masalah kebangsaan dan kenegaraan, tentu bangsa dan negara Indonesia jangan sampai lupa akan fondasi hidup bernegara, sebagaimana diletakkan oleh para pendiri negara, sehingga kita tidak kehilangan arah dalam menapaki masa depan. Upaya dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah yang ada harus berpijak pada nilai-nilai luhur kehidupan yang termuat di dalam sila-sila Pancasila sebagai fondamen kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam hal penyiapan generasi muda agar mampu menghadapi tantangan dan masalah yang ada saat ini, pendidikan memiliki peranan penting dalam hal penyiapan generasi bangsa agar mampu menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sebab, pendidikan pada hakikatnya adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah, suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya selaku warga negara, masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui pendidikan, generasi bangsa dibekali kemampuan spiritual, kemampuan kognitif dan psikomotorik, serta sikap dan kepribadian atau karakter yang sejalan dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar generasi muda tidak lupa terhadap fondasi kehidupan berbangsa dan bernegaranya, yaitu Pancasila. Pendidikan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengasah kemampuan spiritual, kemampuan kognitif dan psikomotorik, serta sikap dan kepribadian atau karakter mahasiswanya. Perguruan tinggi berkewajiban mengembangkan kecerdasan majemuk para mahasiswa agar kelak dapat menjadi warga negara yang mempunyai bekal ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan kepribadian Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Salah satu upaya pembentukan sikap dan kepribadian atau karakter di perguruan tinggi adalah melalui mata kuliah Pancasila atau pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila sendiri adalah memberikan dasar-dasar kecakapan hidup secara sosial kepada mahasiswa yang merupakan intelektual muda, sehingga tidak kehilangan jati diri sebagai warga bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Mata kuliah pendidikan Pancasila berfokus dalam membina pemahaman, penghayatan mahasiswa
mengenai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Sehingga mata kuliah ini diharapkan dapat menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa untuk mengembangkan jiwa profesionalitas sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Kemudian, misi mata kuliah Pancasila ini adalah membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmunya dengan penuh rasa tanggung jawab baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan. Secara singkat, misi mata kuliah ini adalah membantu mahasiswa agar menjadi manusia dan warga negara yang berkepribadian Indonesia, yaitu manusia yang religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan adil, atau menjadi manusia yang Pancasilais. Sejalan dengan hal tersebut, Universitas Negeri Yogyakarta sebagai salah satu lembaga pendidikan terkemuka di Indonesia juga memiliki perhatian dan fokus pada upaya pendidikan kepribadian atau karakter bangsa. Hal ini nampak dalam visi UNY, yaitu mampu menghasilkan insan yang bertakwa, mandiri, dan cendekia. Sehingga selain menghasilkan insan yang memiliki kecerdasan intelektual, UNY juga berupaya untuk mewujudkan mahasiswa agar memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. UNY selaku lembaga pendidikan memang sudah menyatakan diri sebagai lembaga yang akan leading in character education, yang akan menghasilkan lulusan yang berkarakter takwa, mandiri, dan cendekia. Sekalian, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sebab, secara historis, kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak lama, sebelum akhirnya dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila adalah suatu asas kultural yang telah dimiliki dan melekat pada diri bangsa Indonesia, sehingga menjadi suatu pandangan hidup, filsafat hidup, serta pegangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sampai saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Secara kultural, Pancasila merupakan suatu asas kultural yang telah dimiliki dan melekat pada diri bangsa Indonesia hingga menjadi suatu pandangan hidup, filsafat hidup, serta pegangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Secara filosofis, Pancasila adalah dasar filsafat negara atau Philosophische Grundlage yang harus secara konsisten direalisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam pelaksanaan pendidikan bagi generasi bangsa Indonesia. Secara yuridis, pendidikan Pancasila telah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan juga telah ada SK Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di pembukaannya, alinea keempat menjelaskan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, yaitu suatu filosofische Grundlage yang berarti fundament, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam melaju kehidupan bangsa dan negara Indonesia saat ini dan masa yang akan datang, sehingga sangat tepat bila diajarkan pada generasi muda bangsa Indonesia. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
disebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa agar memiliki karakter atau kepribadian yang Pancasila. Mahasiswa sekalian, demikianlah materi pada pertemuan pertama. Terima kasih atas partisipasinya. jangan lupa untuk mempelajari materi lebih dalam dari bahan-bahan yang sudah disediakan maupun dari bahan-bahan yang sudah Anda miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.